So, teman-teman dapat ide brilian untuk video baru kalian. Dan kalian semangat banget karena yakin videonya bakal meledak. Lalu kalian bikin videonya sebaik mungkin yang kalian bisa. Begitu videonya udah beres, kalian upload dengan penuh harapan, tapi hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Salah satu yang bisa jadi masalahnya itu kalian tidak membuka video kalian dengan cara yang benar. Saat kita melihat judul atau thumbnail video yang menarik, kita akan klik untuk nonton videonya. Setelah beberapa detik, kita baru sadar kalau ternyata videonya itu nggak menarik atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah kalau kayak gitu, kita pun akan langsung pergi meninggalkan video tersebut. Dan penonton video kita pun akan melakukan hal yang sama. Jadi pas viewer ngeklik videonya, begitu lihat openingnya, mereka itu turn off dan akhirnya berubah pikiran dan memilih untuk tidak melanjutkan nonton videonya. Untuk memperbaikinya itu, kalian harus membuka video kalian dengan hook. Hook adalah teknik yang digunakan dalam membuka suatu video agar bisa menangkap perhatian penonton dan memotivasi mereka untuk terus melanjutin nonton. Dan perolehan jam tayang pun bisa meningkat lebih cepat. Kalian mungkin udah dengar soal teknik hook ini, tapi apakah kalian sudah menggunakannya dengan tepat? Seperti saat memancing, kita harus tahu umpan dan kail yang tepat untuk menangkap ikan yang kita inginkan. Kalau enggak, kita nggak akan dapat ikannya. Sama halnya dengan video YouTube, kalau kailnya kurang kuat dan umpannya kurang tepat, maka viewers nggak akan mau untuk melanjutin nonton. Jadi kita harus menggunakan hook yang tepat supaya viewer mau nonton sampai habis. Jadi nanti saya akan jelasin nggak cuma satu hook aja, tapi 9 variasi hook yang bisa kalian terapkan di video kalian, apapun jenisnya ya, entah itu untuk YouTube, Instagram, atau TikTok. Oke, kita langsung aja ke hook yang pertama, yaitu preview. Hook preview ini paling sering dipakai YouTuber, tapi kebanyakan YouTuber melakukannya dengan salah. Hook previewnya itu kadang terlalu panjang ya, atau kedua, klimaks videonya itu ditampilkan di bagian preview tersebut. Jadinya viewer pun juga udah ngerasa nggak harus nonton lagi, karena klimaksnya udah tahu. Nah harusnya yang kita ambil itu adalah momen di mana akan menuju best moment. Tapi jangan tunjukin klimaksnya atau apa yang bakal terjadi berikutnya. Jadi si viewernya itu bisa lebih penasaran. Nah dan best momennya ini bisa apa aja ya? Misalnya di saat terjadi suatu pertaruhan bukan pertaruhan gambling ya, tapi sesuatu di mana kita mengambil resiko ya, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Sinyalnya hilang-hilang. Kita masuk ke hutan nih. Oke guys, itu dia ya. Baduy di tengah hutan. Ini jembatan akarnya guys. Ini kuat nggak nih Pak? Dari akar. Oke. I found the world's cheapest hotel on Airbnb. Atau bisa juga sesuatu yang patut dipertanyakan. Ini misalnya kalau kalian bikin podcast, nah bisa cari momen seperti itu. Bilang bahwa ada yang mau ngontrol uang. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk sebenarnya kalau ini bahaya sih. No. Atau bisa juga yang lebih sederhana, misalnya momen di mana akan terjadi sesuatu yang seru, atau momen di mana bakal terjadi suatu kelucuan. Nah, tapi kalau kalian tidak bisa menemukan best moment, atau memang tidak memungkinkan untuk menggunakan hook preview ini, kalian bisa coba menggunakan hook yang kedua, yaitu tease the outcome. Salah satu YouTuber yang saya suka, yang view-nya itu gila-gilaan ya, padahal kontennya itu konten science, dan nguploadnya juga jarang, tapi setiap ngupload, view-nya itu bisa belasan juta, bahkan puluhan juta. Nah, dalam sebuah interview, dia mengatakan kalau dia menggunakan yang namanya Jenga Storytelling. Nah, jadi saat kita bermain Jenga, kita udah tahu endingnya itu seperti apa ya. Jenganya itu pasti roboh. Nah, tapi tetap banyak yang memainkan Jenga. Pertama karena tantangannya, dan juga keseruan saat menuju endingnya itu, kapan kira-kira bakal roboh, dan seberapa lama bisa bertahan. Nah, jadi di hook video kita bisa memperlihatkan endingnya, tapi jangan terlalu banyak. Ini supaya viewer berpikir, gimana kok caranya bisa gitu? Atau gimana itu bisa terjadi? Nah, jadi memang hook ini bukan untuk semua jenis video ya, dan hook ini cocok kalau kita ingin memperlihatkan suatu proses. Nah, supaya lebih ngerti, kita lihat dulu cuplikan dari video Mark Rober. This is me reclaiming my title for the world's largest and tallest elephant toothpaste experiment. And this is a totally different kind of reaction we discovered in all our experimentation called Devil's Toothpaste, which is insanely reactive and super dangerous. I'll explain why in a minute. Nah, kalian nggak harus bikin video se-epic Mark Rober ya, karena itu bakal mahal dan juga waktu pembuatannya bakal lama. Nah, tapi kalian bisa pakai hook ini untuk sesuatu yang lebih sederhana. Misalnya dalam video resep masak, kita bisa dulu memperlihatkan hasilnya, baru setelah itu menjelaskan langkah-langkahnya. Tercover dengan oil dengan baik, ayamnya asin, ada sedikit manis, gurih, ada rasa minyak wijennya.
Balik lagi sama gua Ade Koerniawan. Hari ini kita akan bikin Hook ini bisa juga dipakai di video sulap, desain grafis, edit video, dan video-video lainnya. Intinya hook this the outcome ini harus bikin viewer berpikir bagaimana caranya atau kenapa bisa seperti itu. Sedangkan hook sebelumnya yaitu preview harus bisa bikin viewer berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan, kalian bisa coba menggunakan hook yang ketiga yaitu hook pertanyaan. Sebagai manusia, pikiran kita bisa jadi penasaran jika mendapat pertanyaan yang bisa memprovokasi pikiran kita. Bahkan kalau belum nemu jawabannya, bisa-bisa terus kepikiran sampai gelisah. Memulai video dengan memberikan pertanyaan itu cukup simpel, tapi kalau diterapkan dengan tepat, bisa sangat powerful. Pertanyaan yang diajukan itu bukan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, tapi thought-provoking question atau open-ended question. Thought-provoking question itu adalah pertanyaan yang bikin viewer lebih mikir, sedangkan open-ended question itu adalah pertanyaan yang jawaban setiap orang itu bisa beda-beda. Bisa dibilang thought-provoking question itu merupakan open-ended question. Contoh yang simpel, kenapa kita bermimpi? Atau yang lebih mendalam, di manakah posisi kehidupan Anda dalam 5 tahun ke depan? Apakah Anda sudah memiliki rencana? Atau masih bingung? Thought-provoking gak harus selalu dalam ya, bisa juga lebih santai. Misalnya, siapa selebriti yang menurut kalian paling multitalenta? Di manakah tempat paling bau yang pernah kalian kunjungi? Nah, setelah mengajukan pertanyaan di hook, jangan langsung diberikan jawabannya ya. Karena kalau langsung diberikan, viewer udah langsung nggak nerusin nonton. Untuk hook selanjutnya, yaitu statement yang berani. Orang itu akan merasa panas kalau apa yang ia percayai atau yang ia yakini ditantang atau dipatahkan. Tapi di sini kita harus berhati-hati juga, jangan sampai menimbulkan kontroversi yang besar, tapi kontroversi yang ringan-ringan aja, tapi bikin orang lebih mikir. Nah, contohnya bisa kayak gini. Huawei adalah handphone yang lebih baik daripada iPhone dan juga Samsung. Sebagian viewer mungkin ada yang setuju ya, tapi mereka akan lanjutin nonton karena pengen tahu apakah alasan kita itu sama dengan mereka. Dan viewer yang gak setuju pun juga bakal penasaran ya, kenapa kok kita punya statement seperti itu, dan mereka pun akan urusin nonton karena mereka pun ingin membuktikan apakah kita mempunyai alasan yang kuat atau cuma omong kosong. Dan tentunya kalau kalian pakai hook yang keempat ini, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan dan menjelaskan alasan-alasannya. Untuk teman-teman yang bikin video tutorial atau video edukasi, teman-teman bisa gunakan hook yang kelima, dan ini hook yang sering saya pakai ya, yaitu memulai dengan masalah yang mungkin dihadapi viewer, lalu dilanjutkan dengan menjelaskan sebab-sebab yang bisa terjadi kalau masalah tersebut tidak diatasi. Contohnya kita bikin video tentang cara menggunakan aplikasi yang bisa membantu produktivitas. Nah, kita bisa utarakan dulu masalah-masalah umum yang biasanya dihadapi viewer yang bisa diselesaikan oleh aplikasi tersebut. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa menjelaskan langkah-langkahnya. Saat kita tertawa, energi level kita meningkat dan pikiran menjadi lebih positif. Dan jika kita bisa membuat orang lain tertawa, maka orang tersebut akan lebih positif dan tertarik terhadap kita. Semakin banyak orang yang bisa kita buat tertawa, maka akan lebih banyak orang yang tertarik untuk nonton terus video kita. Nah, kalau kalian openingnya itu pengen lebih santai dan menyegarkan, kalian bisa menggunakan humor sebagai hook. Karena humor itu bisa membuat orang terhibur, tertawa, dan juga mencairkan suasana. Kalian bisa membuka video dengan jokes one-liner, anekdot lucu, atau pengalaman pribadi yang menggelikan. Sedangkan kalau kalian ingin lebih connect dan relate sama penonton kalian, teman-teman bisa menggunakan cerita pengalaman pribadi sebagai hook, yang mendasari apa yang akan terjadi selanjutnya di video. Jadi bukan yang nggak nyambung juga ya, tetap harus berkaitan. Dan teman-teman juga bisa menambahkan sedikit bumbu drama, yang penting jangan kebablasan dan juga jangan terlalu dipaksain. Untuk beberapa jenis video tertentu, kita bisa membuka video kita dengan visual yang indah, yang keren, atau menggiurkan. Untuk video travel bisa dimulai dengan pemandangan yang indah, yang bikin viewer bertanya-tanya, di manakah ini? Atau untuk video jenis lain, ya tentunya harus pakai jenis visual yang lain. Karena visual itu intinya bisa apa aja ya, yang penting menarik buat viewer. Nah, kalau kalian masih kesulitan untuk bikin opening yang menarik dengan menggunakan 8 hook yang tadi saya jelasin, teman-teman bisa menggunakan hook yang ke-9, yaitu to the point. Jadi langsung say hi aja sama viewer, lalu jelasin apa yang akan dilakukan atau apa yang terjadi di video tersebut. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya itu harus sesuatu yang menghibur, sesuatu yang seru atau bermanfaat buat viewer. Jadi bukan sesuatu yang hanya untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan beberapa hook sekaligus, jadi nggak terbatas harus pilih satu doang, tapi teman-teman bisa eksperimen dan juga coba kreasikan. Nah, setiap kalian upload video baru yang udah pakai hook, nanti kalian cek audio retention-nya. Cek di bagian awal ini apakah persentasenya meningkat. Kalau bisa mempertahankan antara 65% sampai 70% penonton, berarti hook yang kalian bikin cukup bagus. Untuk video durasi panjang biasanya di 30 detik awal, tapi kalau untuk video short itu di sekitar 5 detik pertama.
Nah yang terpenting, ini adalah resep rahasianya ya. Opening video kita atau hook yang kita gunakan itu harus memperkuat, mendukung, dan mengkonfirmasi apa yang ada di judul videonya. Dan untuk video durasi panjang di YouTube, antara judul, thumbnail, dan hook itu harus saling berkaitan atau harus saling mendukung. Nah viewer itu kan saat ngeklik memiliki ekspektasi ya. Nah dan pas ngeliat awal videonya, kita mencoba memuaskan ekspektasi dari viewer itu, tapi setelah itu kita bikin penasaran lagi. Nah untuk hook ini akan bisa berhasil diterapkan kalau ide dan judul kalian itu memang menarik. Apalagi kalau video durasi panjang itu viewer harus ngeklik videonya dulu. Nah kalau mau tahu caranya dapat ide yang menarik dan juga nulis judul yang menarik, teman-teman harus nonton video ini dulu.